Dengan 2 tiang layar tanpa mesin, Padewakang membelah lautan, berlayar menuju ke negeri Kanguru, membawa misi Napaktilas. Bagaimana pelaut Bugis, Makassar, Mandar menaklukkan lautan Australia untuk mencari teripang seperti 300 tahun yang lalu. Perahu Padewakang tercatat sebagai nama perahu asal Sulawesi setidaknya abad ke-17. Berukuran 14,5 kali 4,2 meter dengan tinggi 2 meter ini dibuat di Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Di atas Padewakang ada 10 awak yang merupakan pelaut-pelaut ulung. Namun tidak semuanya Bugis. Ada satu yang berasal dari Jerman yang tengah lama tinggal di Sulawesi Selatan. Ia bernama Horst Littner. Di dalam perahu tentu tidak hanya Horst Littner, namun masih ada awak yang menemani Horst Littner lainnya. Ia adalah Muhammad Ridwan Alimudin, Guswan Gunawan, Rovinus Marianus Monteiro, Sampara Deng Nyerang, Deng Sewang, Umar Deng Naba, Anton Deng Tompo, Abdul Muiz dan Basya, dan seorang fotografer Yusuf Wahil. Littner merupakan salah satu penggagas yang ingin menghidupkan kembali Padewakang. Berkat inisiatif dan semangatnya, awal dimulainya pembicaraan oleh komunitas muslim di Australia, yakni komunitas Abu Hanifah Institute pada awal 2019 lalu. Komunitas tersebut datang ke Sulawesi, kemudian melakukan pembicaraan pertama kali dengan Horst Littner yang merupakan antropolog asal Jerman. Padewakang telah berlayar selama hampir 1 bulan di lautan sejak dilepas dari dermaga Popsa Makassar 8 Desember 2019 lalu. Namun di tengah perjalanan ke negeri Kanguru kini terhenti sementara akibat layar Padewakang yang terbuat dari daun lontar itu robek, sehingga harus memakai layar cadangan yang terbuat dari plastik. Selama di perjalanan, rintangan-rintangan menakutkan seperti ombak kencang, layar robek, kemudian patah dijadikan sebagai kesenangan oleh Littner dan awak lainnya untuk melanjutkan hidup di atas perairan laut. Littner dan timnya menggunakan gerabah sebagai alat masak nasi yang sekaligus dijadikan sebagai piring. Untuk mendapatkan makanan, mereka sesekali memancing ikan di atas perahu atau membeli ikan di pulau yang mereka singgahi untuk persediaan makanan. Namun dalam pelayaran kali ini, Padewakang didampingi 1 unit kapal pengantar modern yang berisi 5 orang. Fungsinya, jika pada saat terjadi masalah seperti kemudi perahu patah, kapal pendamping ini bisa membantu untuk menarik perahu ke darat. Selain itu, jika tidak ada angin, kapal pengantar ini juga dapat membantu menarik Padewakang agar dapat berlayar dengan tepat waktu. Berkat kehadiran kapal pengantar ini, Padewakang diperkirakan berlabuh di Australia pada pertengahan Januari.